Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Terima kasih sebelumnya atas kedatangan teman-teman. Mungkin kita perkenalkan dulu Forum Adil Muiz ini. Mungkin ada beberapa yang baru ya. Forum Adil Muiz ini tujuannya sebenarnya untuk sharing dan berjejaring. Jadi tema-tema yang diangkat pun juga umum dan beragam. Jadi mungkin dari teman-teman ada juga yang bisa memberikan materi, suatu saat bisa aja menyampaikan kepada kami. Materi hari ini adalah ada dua program kami. Yang pertama program reguler, itu 2 minggu sekali temanya, dan ada program series ya, seperti malam ini. Jadi kalau series itu tiap minggu mungkin atau dalam beberapa waktu terus menerus. Kalau untuk yang tentang sejarah Riau ini selama 1 bulan ini sampai membahas buah buku sampai bab 4. Jadi ada 2 program itu, silahkan aja dipantau terus ya IG kita gitu. Namanya pun sama, Forum Adil Muiz. Cuma kami mungkin menyampaikan juga bahwa pendaftaran ini kalau bisa itu melalui aplikasi, karena kita kemudahan data, kemudian juga pemesanan bisa disiapin juga terlebih dahulu gitu, biar nggak keluar masuk ya. Jadi kalau suatu kali, ya mudah-mudahan untuk sejarah ikut terus ya. Tuh ini berubah ya orangnya ya, Iya. berubah ya. Nah, tapi nggak apa-apa, nggak ikut yang pertama. Memang pertama itu perlu juga, tapi mungkin teman-teman kan sebagian sudah punya bukunya juga ya. Saya mungkin menyampaikan sedikit tentang buku ini secara metodologi. Buku ini adalah buku sejarah dengan metodologi penulisan sejarah. Lebih tepatnya mungkin kearsipan ya, Mbak ya, kearsipan. Jadi tidak menggunakan narasi-narasi seperti folklore dan sebagainya, atau cerita-cerita rakyat. Mungkin kalau cerita-cerita itu muncul itu kalau terkonfirmasi dalam pola-pola kearsipan gitu. Kadang-kadang kan ada cerita yang cerita itu sebenarnya dibuat-buat gitu ya, tapi seolah-olah itu bernilai sejarah gitu. Nah ini bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu. Tapi dalam kaidah ilmiahnya yang lebih diutamakan atau yang utama itu adalah data primer, yaitu berupa dokumen-dokumen sejarah gitu. Terus juga untuk membedakan bahwa dokumen-dokumen folklore itu bisa digunakan sebagai data-data penelitian, tetapi sifatnya bukan penelitian kesejarahan. Misalnya dalam meneliti tentang budaya, kearifan lokal dan sebagainya, itu bisa menjadi bahan-bahan yang menarik untuk diteliti. Nah itu kira-kira gambarannya. Baik, untuk kita tidak juga banyak waktu kita 1,5 jam. Ini juga udah jalan karena kita biasanya nunggu orang sholat ya, karena suaranya masuk, makanya kita menunggu selesai sholat isya. Baik, saya rasa dari saya itu saja. Selanjutnya kami persilahkan pada Bayu untuk mempresentasikan Ujian. tulisannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ibon atas waktunya. Sebelum mulai materi kemarin, minggu yang lalu itu ada tentang sebelumnya berdirinya Kerajaan Siak ditutup dengan ada surat dari VOC di Malaka dari Datuk Setiadiraja Syah Bandar Bengkalis. Itu yang menceritakan bahwa Raja Kecik itu berhasil mengalahkan Kerajaan Johor, kemudian menjadi Raja Johor. Nah, sebetulnya kalau kita ingin membaca tentang menyusun atau membacalah tentang sejarah dari Kerajaan Siak, dia ada beberapa sumber yang bisa dipakai. Kalau dari arsip VOC pastilah ya, arsip VOC itu masih bisa, sekarang sudah bisa diakses. Kemudian ada namanya Hikayat Siak. Hikayat Siak ini sayangnya terbit di Malaysia. Kemudian juga ada namanya Tufat An-Nafis. Tufat An-Nafis itu ada 2 versi. Pertama dari Tufat An-Nafis versi Raja Ali Haji, yang kedua Tufat An-Nafis versi Terengganu.
Kemudian ada namanya SPS, Sair Perang Siak, dan ada namanya Sair Raja-Raja Siak. Kalau Sair Raja-Raja Siak itu sudah didigitalkan di Perpusnas, bisa cari di Kastara. Kalau misalnya Sair Perang Siak, sayangnya Donald J. Gowdy itu tidak mendigitalkan. Kayaknya tesisnya, disertasinya juga ada, tapi tidak full yang menceritakan tentang SPS. SPS itu terbit tahun 90-an atau 80-an ya, kemudian tidak diterbitkan ulang karena itu terlalu spesifik. Yang menerbit itu kan Jemras, Journal Malayan Branch of Royal Asiatic Society, artinya terlalu spesifik untuk berbicara kesejarahan, karena memang kesejarahan kerajaan Siak ini orang masih melihatnya adalah sebuah kerajaan yang fokusnya hanya di wilayah Pantai Timur saja, padahal kerajaan Siak itu memiliki wilayah luas sampai dengan Anambas dan 12 daerah jajahan, diantaranya adalah mulai dari Aceh Tamiang, dari Serdang, Asahan, sampai dengan ke bawah. Mungkin itu sebagai backgroundnya. Kita mulai, Bang. Next, Bang. Boleh, Bang? Ya. Jadi, Raja Kecik dan Kerajaan Pagaruyung. Sebetulnya, kalau kita berbicara Raja Kecik, itu tidak bisa lepas dari keberadaan Kerajaan Pagaruyung. Nah, sebetulnya, kalau kita pernah mendengar bahwa Raja Kecik itu dinarasikan ada memiliki kedekatan dengan orang-orang Minangkabau, itu betul, karena yang mengasuh dan menyelamatkan beliau adalah Kerajaan Pagaruyung. Itu dimulai dari, kalau ingin men-trackingnya lagi, itu dari Tufat An-Nafis. Tufat An-Nafis adalah salah satu epos dari karya dari Raja Ali Haji yang menceritakan tentang perjalanan orang-orang Bugis serta Melayu yang berada di Kerajaan Johor Lingga. Nah, di situ di beberapa bab pertama itu sudah menceritakan bahwa bagaimana Raja Kecik itu adalah anak dari Sultan Mahmud II atau Raja Johor terakhir. Nah, kalau untuk meng-cross-check dari narasi itu bisa dari Leonard Andaya. Ini ada sebuah paper yang beliau tulis tahun 70-an. Raja Kecik and the Minangkabau Conquest of Johor. Nah, sayangnya karena Andaya menggunakan Minangkabau Conquest of Johor, jadi memang bagi sebagian orang menganggap Raja Kecil merupakan putra atau pangeran dari Kerajaan Johor. Sebetulnya tidak, karena ayah dari beliau adalah Sultan Mahmud II yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Johor, dan itu merupakan irisan dari Kerajaan Malaka. Jadi kalau ditarik galurnya, ya Raja Kecil itu termasuk narasinya memang orang Melayu gitu. Kalau kita berbicara dari struktur beliau sebagai suku. Nah, kemudian dari narasi Leonard Andaya ini diperkuat oleh Donald J. Gowdy, yaitu Sair Perang Siak. Sama juga mereka menggunakan narasi The State Policy of Minangkabau Malay Royal Family in Exile. Exile itu artinya pengungsian atau menghilangkan diri atau bersembunyi. Nah, memang dua narasi ini itu tadi menggunakan narasi bahwa ada kedekatan dari Raja Kecik serta Kerajaan Minangkabau atau Pagaruyung. Nah, sama juga dengan kalau teman-teman nanti membeli buku ini, bisa dicari di, kita kemarin cari di Malaysia, Bu ya? Ya, itu di perpustakaan di Malaysia, itu halaman ke 143, itu memang dijelaskan bahwa ya Raja Kecik itu merupakan anak dari Raja terakhir Kerajaan Johor, halaman 141 gitu. Ya, bahwa Raja Kecik itu merupakan anak dari Raja Johor yang bergelar Sultan Abdul Jalil Shah. Nah, dari situlah semua cerita tentang Raja Kecik kemudian berkembang hingga yang sampai kita ketahui beliau mendirikan Kerajaan Siak. Nah, pada saat beliau masih muda, artinya umur ya akil balik lah 7 tahunan, beliau dilarikan ke Kerajaan Pagaruyung karena Datuk Bendahara saat itu adalah Raja Johor, itu ingin ya membunuh lah ya. Membunuh kasar nggak sih bahasanya? Menghapuskan keturunan dari Raja Johor yang terakhir. Karena Datuk Bendahara ini dulunya memiliki siasat agar dia menjadi raja. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar namanya Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Jadi ayahnya Raja Kecik itu adalah Sultan Mahmud. Mangkat di Julang artinya mangkat pada saat dia digendong dalam julang sebelum berangkat sholat Jumat, kemudian dia dibunuh oleh Megat Sri Rama. Jadi memang
pertunjukan-pertunjukan teater bangsawan yang masih menarasikan Sultan Mahmud Mengkajidulang itu adalah cerita dari siasat Datuk Bendahara serta bagaimana beliau menghilangkan atau menghapuskan posisi dari Sultan Mahmud sebagai raja terakhir Kerajaan Johor. Nah, pada saat Raja Kecik masih remaja, dia diselamatkan oleh seorang pedagang. Mereka berlayar dari Johor melewati Jambi terus kemudian naik sampai ke Pagaruyung. Nah, di Pagaruyunglah beliau diterima oleh Putri Jamilan dan kemudian dibesarkan menjadi pangeran. Nah, memang narasi beliau dibesarkan oleh Kerajaan Pagaruyung jikalau memang mau ditarik lagi dari sumber-sumber tutur seperti tadi kata Bang Ibon, itu Tufat An-Nafis bisa dijadikan sebagai acuan, Syair Perang Siak juga, Hikayat Siak juga bisa, kemudian Hikayat syair Raja-Raja Siak juga bisa. Bahkan kalau memang mau lebih luas lagi bisa tarik ke Hikayat Johor. Hikayat Johor itu ada ditulis oleh dinarasikan oleh Ras Ulrich, itu seorang sejarawan dari Jerman. Beliau menerjemahkan dari sejarah Johor itu, Hikayat Johor itu, sehingga menjadi sebuah runtutan yang juga menceritakan narasi yang sama. Jadi memang kalau mau ditarik secara segi folklore, itu sebagian besar hikayat yang memang menceritakan tentang kerajaan-kerajaan Melayu memang menceritakan tentang Raja Kecik. Nah, setelah beliau remaja, kemudian dia berkelana bersama Sultan Palembang, Raja Lemah Abang, dibawa sampai Palembang, Johor, kemudian ke Siantan, ke Jambi. Bahkan dia membawa tepak sirih dari Raja Lemah Abang. Orang-orang yang bisa membawa tepak sirih ini memang orang-orang pilihan, artinya dia memiliki secara sisi supranatural. Oleh si Raja Lemah Abang dia dianggap kuat untuk membawa tepak sirih tersebut. Nah, ini adalah nisan dari beliau yang berada di Buantan, ibu kota Kerajaan Siak. Dari kolam hijau, ambil sebelah kanan, ada gang kecil, masuk saja, sebelah kanan kuburan beliau. Itu memang agak jauh dari jalan raya, dan juga butuh mental juga karena dikelilingi oleh kebun karet. Gitu. Nextnya Bang, boleh Bang. Mungkin kalau agak-agak membosankan, harap maklum ya karena cerita sejarah. Kemudian dalam Hikayat Siak, legasi tradisi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Hasim. Nanti kalau misal teman-teman bisa mesannya di online. Jadi narasi yang menyebabkan Raja Kecik ingin menyerbu Kerajaan Johor itu adalah narasi dari ibu angkatnya atau Putri Jamilan, yang beliau menarasikan, "Ku tahu kehendak engkau, baiklah engkau turun ke laut, ke Siak, ambillah olehmu negeri Johor, tuntut kematian ayahandamu." Jadi memang setelah dibesarkan oleh sistem di pemerintahan Kerajaan Pagaruyung dan bahkan ikut berkelana sampai ke Musirawas juga, ke Jambi juga, akhirnya dari Putri Jamilan sendiri, putri dari Kerajaan Pagaruyung, itu juga meminta kepada Raja Kecik untuk, "Ku tahu kehendak engkau, baiklah engkau turun ke laut, ke Siak, ambil olehmu negeri Johor, tuntut kematian ayahandamu." Artinya memang dari Putri Jamilan sendiri pun memang sudah meminta kepada Raja Kecik, "Yolah, turun aja ke bawah, jadilah engkau sebagai raja," gitu. Nah, kemudian sebelum beliau berangkat ke Kerajaan Johor, nah, Raja Kecik itu dibekali oleh cap serta dibekali oleh pedang yang bernama pedang Sapu Rajab. Nah, capnya inilah yang sebetulnya bisa dibedah dari sisi morfologi bahasa menurutku Bang Ibon, karena ini adalah isi dari capnya yang sudah ditransliterasikan. Sebetulnya isi capnya adalah bahasa Melayu, kemudian diterjemahkan dalam buku ini. Itu bisa dilihat ini cap dari Putri Jamilan dan Yam Tuan Sakti. Yam Tuan Sakti inilah Raja Pagaruyung. Beliau memberikan cap, kemudian dalam cap itu ditulislah, "Adalah anak kita yang dipertuan Raja Kecik." Artinya si Kerajaan Pagaruyung sudah menganggap Raja Kecik merupakan anak mereka, turun ke tanah laut, artinya turun ke hilir, dan hendaklah segala anak Minangkabau yang ada di laut
Artinya orang-orang Minangkabau yang berada di pesisir laut, Bengkalis, Batubara, Asahan, segala macam itu, yang selilit Purwokerca, artinya selilit daerah-daerah yang dilewati oleh Raja Kecik, melewati Sungai Siak, sungai diapit oleh pasang, dan kita pulangkan aib malunya. Maksudnya kita pulangkan aib malunya adalah tuntutlah hakmu ke Kerajaan Johor. Kemudian, dan jikalau anak Minangkabau tidak mau menyertainya, baik dan jahatnya yang dipertuan Raja Kecik, kena sumpah, kena bisa kawi. Bisa kawi adalah bisa terkuat, yang dipercaya bisa menyebabkan kematian. Jadi orang-orang Minangkabau yang tidak membantu Raja Kecik itu disumpah, mati aja lah kau, karena tidak mau menolong Raja Kecik. Nah, memang narasi ini kalau misalnya tidak kita bedah, kita selalu menganggap bahwa, dan orang-orang juga yang pada umumnya menganggap bahwa Raja Kecik itu ya ada irisannya dengan, ya mungkin ada yang menganggap kalau di Tufat An-Nafis itu diceritakan ya Raja Kecik adalah Minangkabau gitu. Tetapi karena beliau adalah anak Raja Johor terakhir dan kita adalah sistemnya patrilineal, ya tetap dia adalah orang Melayu dari irisannya kalau kita berbicara irisan yang luas. Nah, kemudian, dan jikalau orang Minangkabau tidak boleh mengiring, jika tidak bisa membantu, hendaklah ia dipersembahkan 20 real. 20 real itu kalau dikonversikan, 20 real itu, 1 real itu 3 gulden, berarti 60 gulden. 60 gulden kali 104.000 sekian-sekian, berarti ya segitulah, lumayan. Dan setinggar selaras, ini adalah senjata. Pemburas ya bang ya? Pemburas kan? Lantak. Senjata, senapang, dan obat sekati. Obat sekati ini maksudnya sekati itu 60 kilo. Berarti obat luka 60 kilo yang memang disiapkan kalau misalnya orang-orang Minangkabau yang berada di irisan perjalanan Raja Kecik menuju Kerajaan Johor tidak membantu dari perjalanan Raja Kecik. Nah, ini bisa dilihat kuburan beliau kalau misalnya mau ziarah bisa ke arah ke Buantan. Yaitu sepi sih. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa beberapa orang masih melihat ada irisannya antara Raja Kecik dan juga Kerajaan Paigoruyung. Ini kalau setting tahunnya tahun berapa nih? Ini kemungkinan 1716 bang. 1716 karena beliau itu cuma tidak sampai 1 tahun di Bengkalis. Nanti ada selanjutnya ini. Kemungkinan 17. Ini. Jadi setelah Raja Kecik berjalan tadi dengan sumpah yang segala macam itu tadi, kemudian beliau berjalan hingga singgahlah di Bengkalis. Raja Kecik memilih Bengkalis karena Bengkalis adalah pelabuhan penting dari Kerajaan Johor pada saat itu dan merupakan titik berkumpulnya berbagai macam suku bangsa, sehingga memang Raja Kecik memilih tempat yang diklaimnya pertama adalah pelabuhan. Kenapa pelabuhan Bengkalis penting? Karena kalau kita melihat dari arsip-arsip yang dimiliki oleh VOC yang berada di National Archive of Netherlands, itu dalam Batavia Ingekomen Brieven Book Malaka 1716 itu terlihat bahwa telur terubuk serta timah itu banyak berasal dari Bengkalis. Kemarin yang pertemuan sebelumnya itu menceritakan tentang bagaimana peran Bengkalis, dan sampai dengan Raja Kecik masih mengklaim untuk Kerajaan Johor beliau masih melihat Bengkalis sebagai titik penting. Nah, telur ikan terubuk menjadi komoditas yang digunakan oleh Raja Kecik untuk mengumpulkan harta kekayaannya, karena telur ikan terubuk merupakan mendapat julukan kaviar dari Asia Tenggara, kemudian menjadi salah satu makanan yang dibawa ke Eropa dan sehingga memiliki harga yang mahal. Bang, bisa di zoom bang? Sebelah kanan bang. Ini sudah bang. Ini. Ya, ini adalah telur terubuk Viskuiten. Ini 900 keping Viskuiten. Inilah Viskuiten kalau misalnya teman-teman nanti membaca surat menyurat VOC komoditas. Ini Viskuiten. Ini adalah telur ikan. Ini 900. Ini keping. Itu yang menyebabkan kenapa Bengkalis menjadi titik penting bagi Raja Kecik, karena dia melihat ini. Ini dulu Viskuiten, telur ikan terubuk, yang sekarang juga mungkin kita tidak lagi mengenal apa itu telur ikan terubuk. Di zoom out dulu bang, sorry bang. Ke kanan, sini, bawah.
Tin. Atas lagi. Atas. Sorry. Naning atas lagi. Bengkalis. Oke, ini juga menjadi komoditas yang dibawa dari Bengkalis, yaitu 774 tin. Bahar tin. 774 kali 1 bahar 180 kilo. 180 kilo kali 774 sekian ton. Itu dibawa dari Petapahan di Bengkalis. 180 kilo 139 ton. Ya, itu yang dibawa dari Petapahan. Jadi timah dan emas dari hulu. Ini adalah narasinya Bengkalis nih. Ini tin, ini bahar. Ini yang menjadi salah satu alasan kenapa Raja Kecik memilih Bengkalis, karena memang pelabuhan ini menjadi pelabuhan penting kerajaan Johor pada saat itu. Inilah beberapa halnya. Next, zoom out bang. Back lagi. Oke, yang sini aja, narasi aja bang. Oke, nah ini. Nah, dalam perjalanan Raja Kecik dari Pagaruyung menuju ke Bengkalis, sayangnya dalam surat menyurat VOC tidak ada, tetapi dalam syair perang Siak stanza ke-19 itu menuliskan syairnya ini seperti ini. Di jalan pun tidak beberapa hari, sampailah Baginda Raja Bestari ke tanah Bengkalis, negeri yang bahri, ramai menyongsong isi negeri. Nah, titik inilah titik di mana Raja Kecik tiba di Bengkalis dan mulai mengumpulkan pasukan. Raja Kecik bertemu dengan orang-orang Minangkabau, Bugis, orang laut. Orang laut ini adalah orang yang dulu menyelamatkan dia pada saat di Johor, bernama Raja Negara. Itu adalah kepala dari orang-orang laut di Singapura serta orang-orang Melayu. Nah, Virginia Matheson juga membuat menganotasi itu apa ya? Menerjemahkan ulang ya? Mencatat ulang ya. Tufat An-Nafis dengan menuliskan beberapa footnote. Jadi dalam salah satu halaman itu menuliskan Raja Kecik mengumpulkan modal untuk menyerbu kerajaan Johor dengan menjual telur ikan terubuk ke Malaka. Nah, narasi inilah yang menjadi salah satu narasi penting perjalanan ikan terubuk di pantai timur Pulau Sumatera, bahwa memang si Raja Kecik itu dengan menggunakan telur ikan terubuk dia mencari duit. Nah, itu dia artinya. Ya, annotate. Apa tuh? Giving explanation. Jadi memberikan penjelasan lagi. Banyak footnote-nya. Nah, bahasa itu aja lah ya. Jadi Virginia Matheson ini membuat dua buku. Pertama, Tufat An-Nafis, dia menerjemahkan. Kemudian dia membuat anotasi. Jadi ada dua buku yang beliau terjemahkan perihal Tufat An-Nafis ini gitu. Bisa dicari kok. Aku nggak tahu sekarang harganya. Itu kemudian dalam salah satu paragrafnya itu dituliskan bahwa Raja Kecik mengumpulkan modal dengan menyerbu kerajaan Johor dengan menjual telur ikan terubuk ke Malaka. Nah, dari sinilah Viskuiten ini, itulah yang dibawa oleh Raja Kecik untuk mengumpulkan pasukannya. Next bang. Oh, udah boleh nanya? Belum, sedikit lagi. Nah, ini dia. Nah, inilah ikan terubuk kita sama Bang Iyar serta sama Mike. Kami kemarin itu waktu riset tentang buku Laksamana Raja di Laut, dapat rezeki menikmati telur ikan terubuk sama telur-telurnya, tapi sayangnya telurnya tidak untuk ekspor. Ini, dan kemudian ini adalah peta dari Bukit Batu serta Bengkalis yang berada di Muara Provinsi Riau. Ini kalau misalnya ini Brouwerstraat itu dulunya nama dari surveyor Inggris yang memang dia menemukan jalur pelayaran paling dekat menuju Malaka, maka dinamakan Brouwerstraat atau Selat Bengkalis lah sekarang. Nah, ini adalah awalnya Raja Kecik sebelum, coba next ya bang, menyerbu kerajaan Johor. Oke, nah inilah tadi kalau kita berbicara Putri Jamilan. Siapa sih Putri Jamilan? Jadi pada tahun 1717 Putri Jamilan itu sudah menyurati VOC Malaka bahwa keponakannya, dia sudah menamakannya keponakan Mainipiu. Keponakannya yaitu Raja Kecik sudah berada di Bengkalis. Nah, dalam surat ini Putri Jamilan meminta bantuan kepada VOC Malaka. Di atasnya bang. Nah, ini translate Malay, Putri Jamilan
pada Gubernur Jenderal Malaka, Batavia, Oktober 17, 27 Oktober 1717. Jadi memang secara perjalanan, kemungkinan besar Raja Kecil itu 17-16 sudah di Bengkalis, berproses, kemudian 17-17 Putri Jamilan menyampaikan permintaan Raja Kecil untuk menyerbu Johor, dan itu dinarasikan dalam surat yang ini, 27 Oktober 1717. Surat ini bisa dicari di National Office of Netherlands. Jadi bagaimana dia berkomunikasi dengan VOC yang mengatakan keponakanku itu sudah berada di Bengkalis dan kemungkinan besar akan menyerbu kerajaan Johor. Begitu. Ini kan ada nih Baginda Putri Jamilan. Jadi ya mereka sudah menggunakan, kemungkinan besar ini adalah Melayu, kemudian ditransliterasikan oleh penterjemah dari VOC yang berada di Malaka. Itu dulu. Oke. Yang mau bertanya silakan. Gimana Bang? Suaranya bagus? Oke ya. Baik, jadi tahun 1717 dan sebelumnya itu, Ya. gimana konstelasi politik dari kerajaan Pagaruyung, terus daerah di sekitar Bengkalis sama di Malaka sendiri? Kalau konstelasinya, kerajaan Pagaruyung itu dia belum jauh sampai ke Pantai Timur, Wak. Dia hanya pedagang-pedagangnya saja yang sampai Bengkalis. Terus kalau secara konstelasi, karena mereka ini berada di daratan, untuk menuju ke laut mereka butuh PR, karena butuh menggerakkan pasukan yang banyak. Sehingga memang tidak terlalu dominan, tetapi ada. Nah, uniknya dalam surat ini suratnya ada 2 halaman. Halaman selanjutnya itu dia menuliskan bahwa Putri Jamilannya itu, Kerajaan Johor dan Kerajaan Pagaruyung serta Malaka sebetulnya saling berhubungan, dan Kerajaan Johor dan Pagaruyung saling bersaudara. Itu versi Putri Jamilan dalam surat ini. Sebetulnya kalau misal ditarik lagi, memang ada kalau kita baca Sulatus Salatin itu memang ada Sulatus Salatin itu adalah sejarah raja-raja Melayu versi Tun Sri Lanang yang ditulis oleh Bendahara Kerajaan Malaka. Itu memang ada irisannya antara kerajaan Malaka dan kerajaan Pagaruyung. Memang ada irisan ya, tapi bukan berarti hubungan yang saling terikat satu sama lain. Nah, karena kerajaan Johor itu merupakan raja terakhir raja pertama kerajaan Johor adalah anak dari kerajaan Malaka, sehingga kerajaan Johor itu meneruskan jejak dari kerajaan Malaka. Memang hubungan persahabatan ini diteruskan hingga sampai pada saat ini. Nah, memang kalau kita berbicara perang paling besar itu 1707. Itu yang dicatat oleh surat menyurat ini. Itu antara wilayah Pagaruyung dan 5 kota. Itu 5 kota itu adalah Bangkinang, Kuok, Air Tiris, Rumbio, Salo. Nah, wilayah ini berebut timah di Petapahan. Itu ada di 1707. Jadi sebelum ada Raja Kecil, konstelasi di daerah Sungai Siak itu cenderung kosong. Hanya pedagang-pedagang dan beberapa orang sistem masyarakat lokal yang dinamakan sistem kebatinan, batin senapelan, batin rempak segala macam, itu kemungkinan besar di situ pada zaman itu sudah ada. Nah, begitu kerajaan Johor terjadi kudeta, artinya Datuk Bendahara itu naik dan Raja Kecil menjadi dewasa, kemudian dia ingin mengklaim wilayah kerajaan yang dianggap haknya, mulailah kawasan berada di sekitar Sungai Siak dianggap kawasan memiliki penghuni. Karena kemudian nanti Raja Kecil begitu dia kalah dari perang, dia akan pulang ke wilayah Sungai Siak dan dia mendirikan kerajaan Siak. Barulah pada saat itu dianggap Sungai Siak memang sudah memiliki penghuni. Kalau tidak, tetap si VOC itu menghitung Sungai Siak hanya tempat mencari batu geliga. Itu umur berapa berarti? 20-an, 25-an, 28-an. Jadi kalau lahir itu, kalau dari versi kemungkinan lahir itu 1699 kemungkinan lahir. Tapi itu belum ketemu
aku surat menyuratnya. Jadi aku hanya melihat prosesinya adalah pada saat beliau datang, pada saat beliau ngeklaim, pada saat terjadi perang, dan pada saat beliau mendirikan kerajaan Siak. Sehingga memang bahkan Elisa Netzer pun, residen Riau waktu itu, yang dia bikin buku namanya The Netherlanders in Johor and Riau. Beliau juga dalam narasinya dia tidak juga menemukan kapan sih si Raja Kecil ini lahir gitu. Raja Johor terakhir itu meninggalnya kapan? Kurang lebih mendekati akhir tahun 1600-an. 1700-an awal. 1701, 1702 kemungkinan. Tapi belum ketemu juga. Belum ketemu. Nah, surat menyuratnya dekat-dekat dengan kematian bapaknya, karena dia waktu kecil sudah dilarikan ke Pagaruyung itu, kurang lebih diselamatkan ke Pagaruyung. Kalau bapaknya diselamatkan berarti anaknya diselamatkan, bapaknya dibunuh berarti. Meninggal. Bapaknya udah meninggoy. Meninggal. Makanya anaknya dibawa kabur karena dia diburu oleh si Datuk Bendahara tadi. Tuh, ada namanya Megat Sri Rama, panglima orang-orang laut. Beliaulah yang membunuh Sultan Mahmud, sehingga dapat gelar beliau Sultan Mahmud Mangkat Julam. Jadi pun prosesi, ada juga narasi yang mengatakan Sultan Mahmud ini memiliki kesaktian. Dia kebal semua senjata, karena juga dia memiliki istri, tanda kutip, orang-orang istrinya itu putrinya orang Bunian. Jadi begitu pada satu malam itu putri orang Bunian itu mengambil pusakanya, sehingga keris dari Megat Sri Rama bisa masuk, dan dia juga ninggoy. Itulah legenda-legendanya. Ya, legenda-legenda yang dibikin. Itu tuh dituliskan di mana? Apa? Yang mengenai Sultan Mahmud Ninggal yang narasi dia. Di sini ada. Oh, di Kaitsia ada. Di sini ada. Sama di Tufat. Oh, Tufat. Tufat An-Nafis. Tapi Tufatnya ada dua versi ya. Tufat Terengganu sama Tufat yang biasa kita versi Bugis. Nah, yang versi Terengganu ini yang masih belum terlalu banyak orang gali sih, versi Kerajaan Terengganu. Tapi hampir sama ada, cuma ada beberapa bab yang dia menambahkan versi Kerajaan Terengganu pada saat itu, pada saat konstelasi Bugis, Melayu berada di Selat Melaka. Gitu. Sehingga memang kalau melihat panjang, jadi ya keterlibatan dari Kerajaan Pagaruyung ini besar. Nextnya Bang, mungkin bisa dilanjutkan sedikit. Nah, inilah yang menyebabkan kalau misalnya kita tanya apa sih bantuan dari Kerajaan Pagaruyung kepada Raja Kecil. Jadi dalam Batavia Ingekomen Brievenboek Malaka 1719 ada surat pemberitahuan dari Pagaruyung di bulan Januari 1718 kepada VOC bahwa pangeran, ini dari pangeran kan Bang, dari Kerajaan Johor itu sudah berada di Bengkalis, dan Inggris membalaskan membalas dendam kematian ayahnya. Nah, ini Raja Pagaruyung, jadi kemarin itu yang 1717 itu Putri Jamilan, kemudian suaminya lagi menyurati meminta bantuan kepada VOC berupa mesiu. Inilah suratnya, bisa di zoom Bang? Tas lagi, ya. Yang di Pertuan Jang de Pertuan Pagaruyung, the government the Rat dan bla 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 government Malaka. Jadi menyurati government yang berada di Benteng Malaka. Jadi ini yang di Pertuan Pagaruyung, inilah Raja Pagaruyung. Cuma namanya belum tahu sih, belum bedah. Bukan nggak tahu sejarahnya. Status Melaka waktu itu di Benteng bawah, sendiri. Belum jatuh Melaka. Enggak, belum lah. Belum ya. Malaka jatuh kan 1795. Ini kan 1717, artinya berapa puluh tahun itu. Ini yang apa ya? Inilah yang menjadi nih 30 Januari 1718 surat dari yang di Pertuan Pagaruyung, dia meminta bantuan. Karena yang punya logistik besar itu kan VOC. Nah, VOC ini kan ada banyak, ada VOC Jepang, VOC Cape Tanjung Harapan, VOC India, Goa, VOC Batavia, VOC Makassar. Nah, VOC Malaka. Nah, kita tuh pantai timur ini VOC Malaka, kebanyakan surat menyuratnya. Jadi ada namanya tuh kolofonnya itu kolofon Batavia Ingekomen Brievenboek. Nah, Brievenboek itu jadi surat menyurat yang menuju Batavia, dari atau menuju Batavia itu ada banyak. Nah, Malaka itu nyempil paling beberapa ratus halaman yang menceritakan tentang konstelasi politik pada saat itu. Dan itu merupakan sumber primer yang suka tidak suka harus dibaca sehingga tidak terjadi bias data kan. Tuh. Suka
Suka nggak suka harus mau. Di kanannya bang, boleh bang. Nah ini, jadi agar mendapatkan bantuan amunisi, maka kerajaan Pagaruyung memberikan upeti kepada VOC Malaka berupa Pedra Porco, Geliga, Agulhut. Ini adalah kayu apa yang harum tuh gaharu. 80 kati, 80 kali 60. 80 kati Agulhut dan juga 1 pikul lilin lebah, 60 kilo lilin lebah. Ya, dan juga 2 tile emas. Emas ini bukan emas ya, tapi pasir emas. Nah, itu berapa? Tile itu berapa? 37,8 gram. 1 tile. Ada 2 ya? Ya, 2 tile. Ini 2 tahil gold kepada VOC untuk membantu pangeran tadi. Jadi kalau ditanya peranan, kuat. Tuh. Bertukar pantunnya adalah ini. Pedra Porco. Ini Pedra Porco-nya tuh N, jadi ada satu biji Pedra Porco 80, tapi nggak tahu sebesar apa ya, bisa aja Pedra Porco tapi sebesar drum, kita kan nggak tahu nih. Nah, Pedra Porco atau batu beliga 80 kati kayu gaharu, lilin lebah, dan 2 tel emas. Ini yang menjadi bayaran yang diberikan oleh Kerajaan Pagaruyung kepada VOC Malaka untuk bantuan yang mereka berikan. Artinya Kerajaan Pagaruyung minta bantuan VOC, ya. Melaka juga bantu, gitu ya, menyerang Johor gitu ya. Betul. Karena secara konstelasi politik, ya. Johor kan muslihatnya banyak sama Malaka. Ya. Jadi yang sebetulnya kan, ada yang bisa bantu nih kata VOC kan gitu. Artinya kita nggak bisa melihat konstelasi sekarang itu kacamata sekarang, kacamata posisi politik waktu itu. Ya. Karena kita tahu kalau sekarang Johor kan bagian dari Malaysia. Betul. Malaka itu nggak jauh-jauh kali dari Johor gitu kan. Ya sebenarnya berbeda dalam situasi waktu itu kan. Ya karena kepentingan sih bang. Kalau si Johor dia kan mengincar, karena Johor itu menguasai Bengkalis serta Semesia, Malaka mintanya itu. Jadi kan sejak 1684 tuh udah rebutan kan, 1674 sebetulnya sudah rebutan nih penguasaan 2 titik ini. Begitu ada kesempatan dan ada orang yang mau maju untuk berkelahi, kayaknya udahlah bayar aja lah. Bahasanya mungkin kita sederhanakan kayak gitu aja ya untuk kadang-kadang kan cerita itu misalnya Belanda ini kayak gini gitu, sebenarnya nggak gitu-gitu juga. Nggak gitu juga, karena yang penting kita bisa kalau udah ketemu sumber primernya ya kita bisa mentelaah gitu. Ini sampai sejauh mana sih konstelasi politik yang sehingga si Anu menjadi si Anu kok dia dibunuh, kemudian kok dia jadi raja kayak gitu-gitu. Nah, inilah negosiasi-negosiasi yang mereka lakukan. Zoom out, Bang. Oke, next-nya. Next. Ya. Nah, ini kemarin dalam rangka kita bikin buku sama Bang Yar juga sama Pak Lek, kami bikin buku tentang Laksamana Raja di Laut. Jadi Raja Kecil itu perangnya tidak sendiri. Dia selalu membawa rame dan selalu membawa pasukan. Nah, di antara salah satu pasukannya adalah pasukan dari Syah Bandar Bengkalis, yang itu keturunan orang-orang Bugis, orang Wajo ya, orang-orang Wajo. Nah, kemudian beliau mengajak karena memang yang dihadapi adalah Kerajaan Johor yang memiliki pasukan kuat. Bisa di zoom, Bang? Zoom out. Zoom out. Didekatkan. Maaf Bang, merepotin. Jadi ini adalah gelar dari Syah Bandar Bengkalis di 28 Oktober 1718 setelah Kerajaan Johor berhasil ditaklukkan oleh si Raja Kecil, maka Setia Raja Syah Bandar Van Bengkalis itu menuliskan dari Baginda Raja Kecil. Jadi beliau menuliskan surat dari Baginda Raja Kecil kepada benteng di Malaka yang intinya adalah kami berhasil mengalahkan mengalahkan Johor, dan juga dari Pulau Kamilah Raja Kecil itu berangkat. Jadi ini kalau misalnya kami dari kemarin riset dari Datuk Laksamana Raja di Laut, surat ini menjadi penting karena selama ini kan kita melihat sebelum Datuk Laksamana itu siapa gitu.
Syah Bandar, tapi siapa? Apa? Nah, begitu ketemu surat ini, bahwa kita bisa tahu bahwa memang ada namanya Syah Bandar di Bengkalis dan dia bergelar Setia Raja. Tuh. Di zoom Bang. Artinya ini menguatkan narasi buku dukungan juga kan. Ya. Nah, inilah kuburan dari Laksamana Raja di Laut pertama yang dekat kebun sawit ya. Dekat kebun sawit. Nah, ini anak dari yang ini. Ini kan namanya Datuk Bandar Jamal. Ya, ini kan Datuk Bandar Jamal namanya. Dia punya anak namanya Encik Ibrahim. Nah, inilah makam Encik Ibrahim dan Panglima Umar. Ini makam Laksamana Raja di Laut pertama. Berada di Bukit Batu. Enggak, tadi kok dekat kebun sawit terus ada ketawanya gitu, maksudnya apa? Sekarang udah jadi kebun sawit. Kebun sawit. Dulu tepi sungai Bapak, tinggi posisinya. Mulai kita sudah sawit. Iya, kan tanaman kehidupan. Tuh, nah itu jadi inilah dia narasinya, keterikatan antara surat ini dan nanti ada kerangka besarnya bernama buku Datuk Laksamana Raja di Laut yang sedang proses layout. Tuh. Kemudian ini dari kiri ke kanan makam Laksamana Raja di Laut, Encik Ibrahim, anak dari Datuk Bandar Jamal, Syah Bandar 3 Bengkalis. Nah, surat itu dari dia. Tuh. Tapi udah langsung gelarnya Setia Raja. Setia Raja, ya, Setia Raja. Jadi dia tidak menuliskan namanya. Taunya itu karena juga dari pihak keluarga mereka bikin buku yang tidak terbit buku itu tahun 83, kemudian pihak keluarga mengontak kami berdua, saya awak sama Bang Yar untuk membantu bikinkan buku, ya tahu nama Syah Bandar 3 itu Datuk Bandar Jamal gara-gara buku itu dituliskan itu gitu. Nah, diperkuat oleh data ini. Jadi saling, oh ini ternyata ini. Kalau belum ketemu ini di kepala masih ngambang. Iya. Pasti tuh harus skeptis, nulis sejarah harus skeptis karena kalau nggak ada bukti kan nggak bisa ini gitu. Gitu. Next Bang. Nah, kemudian kita masuk ke bab di mana kerajaan Siak berdiri. Jadi setelah perang, Raja Kecik itu berhasil mengalahkan kerajaan Johor pada tahun 1718 21 Maret. Jadi kan Januari disurati tuh, Bang minta amunisi sama Raja Pagaruyung kan. Nah, kemudian perang 21 Maret lah beliau menang. Dan Elisa Neser menuliskan bahwa Raja Kecik menjadi raja selama 3 tahun, 1718 sampai dengan 1721. Nah, uniknya Raja Kecik itu dia tidak tinggal di ibu kota kerajaan, tapi dia berpindah-pindah. Bisa dia tinggal di Pulau Guntung, Pulau Gontong namanya, ini ada suratnya, baginda Raja Kecik yang berdiam di Pulau Gontong, ataupun di Sungai Carang, hulu Sungai Carang di Riau, di Kepri. Itu dalam Tufat An-Nafis dituliskan istana berpintu emas atau istana berlawangkan emas. Ya, Kepri. Nah, ini di zoom Bang. Di atas. Nah, ini baginda Raja Kecil Monsplat Genomen Left di Pulau Guntung. Yang dia memang tinggal di Pulau Guntung. Jadi pada saat Pulau Guntung ini posisi di mana? Di muara Sungai Siak, tapi sayangnya nggak ada lagi sekarang. Itu di sekitar Sungai Apit. Tuh. Jadi dia raja yang unik. Dia tidak tinggal di istana karena posisinya banyak pendukung dari Datuk Bendahara yang menetap di sana. Sehingga perang terus akhirnya dia milih untuk tinggallah di Sungai Siak. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, ada pertanyaan kira-kira? Yang mau nanya silakan. Hal-hal yang apakah masih ngawang gitu ya? Terus ngawang karena banyak. Maksudnya hal-hal yang tidak kita tahu, walaupun itu hal sepele pun juga tidak apa-apa ditanyakan. Kayak saya nanya tadi kan Melaka gitu kan, tahun berapanya, atau ya apa saja lah, terserah, bebas. Tuh. Kemudian ada yang mau tanya lagi? Kalau di Johor itu, waktu udah dikalahkan oleh Raja Kecik. Ya. Kalau di Johor itu, Bay, gitu ya. Setelah dikalahkan oleh Raja Kecik, kan tentunya manajemen si kerajaan kan di sana berubah total gitu ya. Nah, itu
dia pengurusan segala macamnya itu berarti diserahkan kepada. Nah, jadi begitu dia kan beliau Datuk Bendahara kan. Jadi pas beliau perang kalah pun Datuk Bendahara itu kan tidak dibunuh sama Raja Kecik. Jadi Datuk Bendahara itu dikembalikan fungsinya sebagai Datuk Bendahara, artinya wakil raja. Jadi raja wakilnya. Datuk Bendahara itu diberikan wewenang untuk menguasai pemerintahan, tetapi kepala besarnya kan Raja Kecik. Tapi uniknya Raja Kecik, dia memilih untuk meninggalkan kerajaan dan dia tinggal di Sungai Siak. Terus belum itu, kan kalau di kepala kita mungkin ya, kerajaan ini kayak di England gitu. Oke. Di kita itu seperti itu. Enggak. Kita lebih cair kayaknya. Jadi kalau di kepalaku itu kerajaan itu mungkin kayak di Inggris atau di Belanda atau di Prancis gitu kan. Tapi di Nusantara bagaimana bentuk kerajaan ya secara kekuatan ininya gimana gitu. Kalau di kita itu karena mengambil narasinya itu adalah sistem kerajaan Malaka, jadi cenderung lebih cair dia, Wak. Jadi ada namanya raja ya, terus ada namanya yang di Pertuan Muda, ada namanya Syah Bandar, Datuk Laspana, orang kaya, artinya dan masing-masing itu memiliki kekuasaan sendiri. Sehingga jika pun si raja itu kena tunci, ini masih jalan sistem pemerintahannya itu. Langsung bergeser semuanya. Misalnya ada faksi-faksi, oke faksi A, faksi B, udah dia akan dukung dan mereka akan berjalan sendiri. Jadi cair, betul-betul cair gitu. Nah ini Raja Kecik ini saja ada 3 faksi itu. Faksi Bugis, Daeng Marewa, faksi dari Datuk Bendahara itu mereka lari ke Pahang, Trengganu dan Pahang, dan faksi dari Raja Kecik yang itu berada malah di seputaran Sungai Siak hingga ke Tanjung Pinang. Tetap jalan, tetap perdagangan, tetap Bengkalis, tetap kapal-kapal masuk. Karena ada Syah Bandar kan. Jadi di atas itu mau bertekak macam mana pun Syah Bandar itu ada wilayah kekuasaannya yang memegang pelabuhan-pelabuhan. Jadi kapal itu yang singgah masih diurus gitu. Ibaratnya gini lah mungkin ya. Ketika gubernur berganti, itu kan sistem masih tetap gitu. Ya. Bahwa yang menjalankan kepala perpustakaannya masih Pak Ahyar. Nanti departemen seninya masih ada Greden gitu ya. Itu masih tetap ya. Emang ada gambaran orang-orang awam gitu bahwa kalau menguasai sesuatu tuh seolah diganti semuanya. Padahal di negara manapun, di kejadian manapun itu nggak ada yang seperti itu. Contoh misalnya kalau kita lihat sejarah Romawi ya. Penguasaan Konstantinopel misalnya ya, ketika diruntuhkan yang megang rumah sakit ya itu juga orangnya, kepalanya, yang megang perpustakaan itu juga, dokter-dokternya itu juga, yang nyerang ini kan tentara semua. Mereka hanya menguasai pos-pos yang penting untuk mengelola negara itu gitu. Jadi bayangan tentang kalau datang semuanya diganti itu ya sebenarnya nggak terjadi dimanapun gitu. Iya, bayangan mungkin orang-orang kita bayangkan kudeta modern. Kecuali misalnya kasus Mongol ya. Nah, Mongol itu begitu penaklukan ya dihabisin gitu. Tidak karena mereka pengennya mungkin wataknya seperti itu yang ngabisin, dan akhirnya negara itu jadi runtuh dan memang tidak berkembang lagi kebudayaan dan peradaban itu ya, mungkin gitu ya. Kalau kayak gini kan dari surat menyurat yang ada itu juga terlihat bahwa pelabuhan-pelabuhan itu tetap jalan, Bang. Kecuali waktu perang di Sungai Siak lah, itu betul-betul kosong. 1761 itu kosong. Kosongnya itu ada sekitar 3 bulan karena perang besar memang. Jadi kapal-kapal itu masuk dan terjadi perang dan orang-orang pada meninggalkan ibu kota kerajaan dan pelabuhan-pelabuhannya. Tapi kalau pas konstelasi Raja Kecik ini, dia misalnya nih ya ke Datuk Bendahara kalah, dia akan pindah ke utara, artinya dia pindah ke sekitaran Kedah. Ya di situ dia akan bangun pemerintahan sendiri gitu. Dan itu jalan gitu. Nah, kayak Raja Kecik dia memilih keluar, dia akan mendirikan di Sungai Guntung. Dia jalan gitu, kapal keluar masuk. Terus ada faksinya Bugis yang dipimpin oleh Daeng Marewa kan. Daeng Marewa itu malah menguasai Lingga dan sekitarnya. Mereka jalan juga. Artinya ya kalau kita berbicara konteks politik, masing-masing sudah dengan peranannya masing-masing gitu. Sehingga begitu perang ya perang, tapi nyari duit tetap nyari duit gitu. Artinya tidak ada peradaban yang dimusnahkan. Ya, tidak ada dimusnahkan. Ya. Kecuali ada beberapa kayak konfliknya yang mendekati akhir 1790-an itu memang diburu. Dikejar memang itu sampai akhirnya
Raja ke-6 itu meninggal di Dungun, itu emang diburu. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya ini, malah yang konstelasi antara Raja ketiga dan Raja kelima, antara Sultan Raja Ismail dan Sultan Muhammad Ali, begitu Raja Ismail jadi raja, Sultan Muhammad Ali yang lari ke Petapa dipanggil lagi. Udah jadilah Perdana Menteri gitu. Nah kayak gitu-gitu sih, karena dia adik-beradik dan sepupu kan. Ya sama juga misalnya dengan ketika pemerintah Belanda mengambil alih VOC kan ya. Itu kan kemudian dibuat gubernurnya di Batavia, kemudian orang-orang apa namanya istilahnya yang di level-level kabupaten, provinsi, presiden ya. Presiden Wedana. Itu tetap orang Indonesia gitu, tetap orang-orang kita yang megang di situ. Sementara karena kalau data-data jumlah orang Belanda yang ada di Indonesia itu jumlahnya paling banyak cuma 40.000. Ya, Hindia Belanda ya. Jadi yang megang tetap orang kita. Seperti kasus ini ya, kasus Jalan Panarukan kan, itu kan yang kasus tentang korupsi. Yang korupsi bukan orang Belanda, korupsi pejabat-pejabat lokal gitu. Ya. Begitu. Next, lanjut. Oke. Apa? Silakan tanya aja. Kalau di Ingatkan pakai ini. Biar rapi. jadi baik. Oke. Silakan. Kan ini berarti mirip-mirip dengan kayak yang kerajaan di Inggris kayak gitulah ya berarti ya. Mirip-mirip sistem pemerintahannya. Tapi ada juga yang melihat bahwa ya misalnya kayak hubungan ini kalau dibandingkan dengan misalnya di Sumatera Utara gitu ada Sisingamangaraja misalnya ya. Kan sistemnya kan kedatuan. Dia bukan raja seperti king gitu kan, tapi lebih kepada pemuka agama. Ya, pemuka agama kan kayak gitu. Nah, sebetulnya membandingkan itunya aja, maksudnya betul-betul saklek kayak yang memang raja, terus anak turunan dan segala macam yang ya sama aja dengan beberapa kerajaan yang ada di kalau luar di gitu ya. kita mungkin karena konsepnya penerus raja itu adalah anak laki-laki yang memang anak gahara. Anak gahara itu apa ya? Anak yang apa gahara ya bang ya? Bukan tertua ya? Bukan. Ya. Gahara itu memang jalur murni lah. Darah biru. Ya berarti anak permaisuri. Iya, kurang lebih lah gahara. Nah, kalau di konsep Melayu emang itu gitu. Sehingga memang pada saat nanti itu bab 6 sayangnya. Jadi setelah puasa itu cerita tentang konflik dua adik-beradik antara Raja Mahmud atau Tengku Buang Asmara dengan Raja Alam. Jadi yang dari Pekanbaru ini Raja Alam yang memindahkan ibu kota ke Senapelan sama Raja Mahmud, Tengku Buang Asmara, Raja kedua, itu yang satu anak gahara, anak yang karena Raja kecil itu menikah dengan Tengku Kamariah, anak dari Datuk Bendahara, anak dari Datuk Bendahara, sama si Raja kecil ini nikah sama anak Batin yang ada di Musirawas. Nah, posisinya itu berebut. Tetapi kalau kita balik lagi ke surat menyurat VOC, jadi tahun 1740 itu ada surat yang memang menyatakan bahwa Raja kecil sudah menunjuk si Tengku Buang Asmara sebagai raja. Tetapi begitu Tengku Kamariah meninggal, Raja kecil mengalami hilang ingatan. Sehingga dalam Tufat An-Nafis pun ataupun dalam Hikayat Syiah ataupun dalam Syair Perang Syiah diceritakan siapa yang menang itu jadi raja. Berantuklah ada yang mau beradik ini karena ada narasi itu. Jadi gahara itu bukan anak permaisuri. Jadi gahara itu kalau aku tangkap dari cerita itu anak masih keluarga mereka sendiri. Dan jalur dia gitu. Ketika masuk batin berarti orang luar gitu. Ya, anak orang luar. Jadi menikah ya antar keluarga mereka. Tetap dia nikah dengan elit lah. Misalnya kan dia nikah dengan elit kan. Ya, betul, bangsawan. Kemudian yang satu lagi ini anak dari bukan level bangsawan tapi kepala suku. Batin kan kepala suku kan. Nah gitu. Jadi kita melihat kalau di sistem Melayu masih melihat anak gahara gitu. Dan itu ada dewan kerajaan karena di Siak kan ada dewan kerajaan kan. Ada datu, ada empat datu dan satu Lasmana gitu yang memilih. Sehingga begitu terjadi itu, nah tetapi hal itu diperkuat oleh narasi dari surat menyurat VOC. Jadi 1745 itu Raja kecil
Ditulis oleh VOC itu mengalami sakit hilang ingatan. 1746 beliau meninggal. Itu makanya terjadi perang. Next Bang. Oke lagi. Oke, jadi kalau berbicara tentang penyerbuan dari Raja Kecil ini, salah satunya bisa dibaca dari tulisan dari Kapten Joao Tavares. Itu bukunya panjang judulnya. Kemudian beliau pernah singgah di Malaka pada bulan Oktober 1717. Ya kan? Ini namanya ini judulnya panjang, ya kan? Nah, itu ada suratnya. Di zoomkan, Bang. Jadi di atas itu ini ya surat translasi dari surat Albuquerque de Chilho. Pada saat itu dia singgah di Malaka karena kapalnya rusak. Kemudian dia memperbaiki kapalnya. Dia singgah itu bulan Oktober 1717. Kemudian beliau menjadi saksi penyerbuan dari Raja Kecil. Jadi dia nulis jurnal yang tadi panjang itu, dituliskan jurnalnya dan diterjemahkan oleh Jembras, Journal Malaysia Brand of Royal Asiatic Society tahun 1932. Itu diterjemahkan yang jurnal panjang itu yang menceritakan bagaimana Raja Kecil melobi Raja Palembang, melobi Raja Minangkabau, dan juga melobi Sultan Jambi. Kemudian pasukan-pasukan Raja Kecil itu dinarasikan sebagai pasukan-pasukan yang berani, karena dia langsung begitu melihat kapalnya Joao Tavares itu lagi sandar, mereka langsung loncat, kemudian menodong si Joao Tavares, kau mau hidup atau mati. Tapi karena dinarasikan itu Raja Kecil berhasil melobi Portugis, dan ada 200 orang Portugis ikut terlibat perang, sehingga dalam narasi jurnalnya si Joao Tavares itu dituliskan bahwa Raja Kecil menjamin kapal-kapal Portugis yang singgah di sepanjang pelabuhan-pelabuhan kerajaan Johor. Tapi ini versi cerita dia di sana, Bang. Kalau yang versi cerita perang itu yang tadi yang panjang ini itu gitu. Next. Oke, lagi nih. Hilang ngantuk ya. Habis. Nah, kemudian Haji Buyung bin Adil dalam sejarah Johor. Nah, ini yang setelah Raja Datuk Bendahara meninggal di Pahang. Dia memiliki anak namanya Sultan Sulaiman Badur Alamsah, dimakamkan di Tanjung Pinang, dekat tepi laut. Dia memiliki beberapa orang anak, Sultan Sulaiman sama Teguh Kamariah. Nah, Hans Overbeck itu dia menerjemahkan Silsilah Melayu Bugis. Jadi ada 5 daeng yang memberikan bantuan kepada Sultan Sulaiman, yaitu Daeng Perani, Daeng Menambun, Daeng Merewa atau Kelana Jaya Putra, Daeng Celak, dan Daeng Kamase. Jadi 5 daeng inilah yang menambah konstelasi politik di Selat Malaka pada saat itu. Ini Opu Daeng Marewa ini menguasai wilayah sekitar Pulau Lingga. Jadi dia menambang timah serta membuka kebun gambir. Opu Daeng Marewa. Nah, dari sinilah beberapa kali terjadi pertempuran antara pasukan Raja Kecil dan pasukan Sultan Sulaiman serta orang-orang Bugis, sehingga kemudian Raja Kecil kalah dan beliau kembali ke Bengkalis, kemudian meminta izin kepada penguasa lokal di sana untuk aku masuk ke dalam, terus aku akan mendirikan kerajaan pada tahun 1722. Narasi ini ada pada Syair Perang Siak, stanza ke-52. Di Buantan dititahkan umat negeri, orang menebas sehari-hari, kayunya banyak, tidaklah guna banyak berperi. Nah, narasi yang ini itu ditulis di sini. Zoomkan, Bang. Nah, ini surat dari Raja Kecil pada 28 Agustus 1722 yang menceritakan bahwa dia kalah di Bengkalis. Kemudian dia ini Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah adalah Raja Kecil. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah ini adalah beliau. Dinarasikan dia kalah dan kemudian dia pindah ke Siak, dan di orang-orang di Bengkalis itu mendukung dia untuk pindah ke dalam. Nah, inilah versi dokumen tertulis berdirinya Kerajaan Siak pada tahun 1722. Jadi dari bawahnya, Bang, yang narasi bahasa Indonesianya aja. Lagi bawah lagi. Di zoom out aja. Nah, nih. Kalau dari berkas surat panjangnya, Batavia Ingekomen Brievenboek Malaka 1723,
Surat Raja Kecil 28 Agustus 1702 mengabarkan bahwa VOC Malaka dia menuju ke Siak setelah kalah perang besar di Riau. Kemudian dari sinilah kerajaan Siak berdiri. Nah, jadi syair tadi diperkuat oleh ini. Saling terkoneksi antara sumber primer yang surat menyurat dengan sumber tutur yang dibukukan menjadi syair. Sebentar dulu, ini kayaknya ada pertanyaan. Di Riau itu penjelasan Kepri. di Tanjung Pinang. Iya, Tanjung Pinang. Kepri secara luas, tapi Tanjung Pinang. Riau, Tanjung Pinang. Sungai Riau itu Sungai Carap. Iya. Yang mau tanya tuh, Wilayah untuk wilayah. nah, istilah Riau itu munculnya sejak kapan? Riau itu sejak Sultan Kerajaan Johor, aku lupa keberapa aja, memindahkan ibu kota dari Johor ke Tanjung Pinang karena riuh, ramai orang berdagang situ. Dari situlah namanya Riau. Jadi surat menyurat VOC itu menamakannya Riau. Jadi sudah bernama Riau. Jadi makanya karena aku melihat ya nama Riau sebetulnya dalam kurung lagi, Kepulauan Riau dalam kurung lagi Tanjung Pinang gitu. Tuh, karena di hulu Sungai Riau itu, di hulu Sungai Carang, dekat dengan Tanjung Pinang, dekat dengan laut itu ada komplek istana, runtuhan namanya komplek Kota Rebah. Itu bekas ibu kota kerajaan Johor dulunya, istana. Kemudian memang dari situlah si raja-raja Johor dulu memerintah. Jadi setelah Johor jatuh, mereka pindah. Jadi perpindahan ini ada beberapa kali, ada yang di Tanjung Pinang, ada di Dayak Lingga. Jadi makanya nama kerajaan Johor panjang itu adalah Johor Riau Lingga Pahang. Kalau versi panjangnya, tapi kan sekarang dari sisi sekarang itu kan Pahang punya raja sendiri, Lingga adalah kita, Riau adalah Kepulauan Riau Tanjung Pinang, dan Johor adalah kerajaan sendiri. Jadi tidak bisa kita satukan. Tapi dari versi panjang kop suratnya VOC yang bahasanya cacing kremi ini, kerajaan Johor Riau Lingga Pahang. Tuh. Nah, dari sinilah narasi bahwa kerajaan Siak berdiri. Next, Bang. Nah, inilah surat menyurat yang menceritakan proses pembangunan ibu kota kerajaan Siak. Jadi selama 1722 itu seolah-olah Raja Kecil hilang dari narasi surat menyurat. Hilang 1723 itu adalah cerita tentang Opu Daeng Marewa dan Raja Johor, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Kemudian pada 26 Agustus 1724 tiba-tiba ada surat. Jebret, bisa di-zoom kan, Bang? Nih. Nah ini ada kayak pengumuman dari Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dan adiknya and brother Maharaja Diraja yang menceritakan bahwa kami sudah berada di Siak. Jadi selama hampir 2 tahun beliau hilang dari arsip Belanda, nggak ada namanya. Terus tiba-tiba jebret, keluarlah Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah yang menceritakan bahwa kerajaan Siak itu sudah ada, serta Pulau Bengkalis itu dia minta tolong kepada VOC untuk diberikan bantuan perlindungan karena dia takut dari serangan orang-orang Bugis yang masih mengejar dia dari pasukannya Sultan Sulaiman. Inilah narasi awal berdirinya kerajaan Siak. Di zoom out, Bang. Itu bisa dilihat di sini. Di zoom lagi, yang ini. Yang ini. Jadi ada utusan dari Raja Siak, Raja Ulu Balang, dan orang kaya yang datang dari Siak. Koning von Raja Kecil Tot Siak. Tot ini adalah di Siak. Jadi ada utusan dari 2 orang utusan yang masuk pada 31 Mei 1724 yang masuk ke Malaka, yang menceritakan bahwa kami sudah mendirikan sebuah kerajaan. Jadi selama dia hilang, terus tiba-tiba jebret gitu. Nah, inilah sebagai bukti tertulis bahwa proses berdirinya si kerajaan Siak yang berada di Buantan. Zoom out, Bang. Selama 2 tahun itu Ya, nebang-nebang. kayak IKN lah ya. Ya, begini dulu kan, aku sembunyi gitu. Aku sembunyi. Coba yang ini, Bang, yang tengah ini. Yang ini bawah. Ya, ini.
Jadi sambungannya ini yang sambungan di sini meminta bantuan kepada VOC Malaka untuk memberikan perlindungan serta Raja Kecik memberikan 2 geliga untuk Gubernur Malaka sebagai persembahan, bukan persembahan sih tapi kenang-kenangan lah dari beliau kepada VOC di Malaka. Jadi dapat dikatakan selama hampir 2 tahun Raja Kecik mempersiapkan Buantan menjadi ibu kota kerajaan Siak itu. Jadi kayak itu ya, apa namanya? Apa, Bang? Kalau kita mau jadi presiden tuh harus ada naga-naga belakang. Iya, gitu. ngilang-ngilang dulu ya kan, senja-senja dulu. Ini VOC gitu ya. 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 Next ya Bang. Nah, kenapa Sultan Siak itu ingin minta Raja Kecik itu minta di Bengkalis itu di backup karena sejak berdirinya kerajaan Siak, Timah itu lagi gila-gilaan berangkat ke sana. Jadi kapal dari Bengkalis itu membawa 1250 bahar atau sekitar seginilah. 75 ton. Dan 5 tail. Jadi ada emas itu masih berangkat. Ini kalau di zoom kan Bang? Bawah. Ini 5 tile gold di atasnya. Nih 1250 tin. Ini kan Bengkalis. Apa tulisannya 250 ya? Ini 1250 bahar tin. Caya ya lah. Iya, ada jelas awak tuh kamu lah ya kan? Tidak ya itu. Nih bulan Januari ada 1250 tin. Tin kan perak yang berangkat dari Bengkalis. Penting. Ini apa namanya? Apa? Perak timah Ya. itu komoditas untuk apa waktu itu di Eropa? Jadi nilai tukar Bang. Oh, koin. di alat tukar. Ya. Oh. Ya, penting. Tapi pada saat itu ini hanya sampai pertengahan 1730-an itu udah pelan-pelan dibukanya tambang di Naning, di Malaysia, Ujung Salang, Naning, Johor, Lingga, emas Petapan, timah Petapan pelan-pelan hilang. Ya, karena dia sejak 1673 kan, 1674 kan. Udah lebih dulu dia. Nah, soalnya pada waktu itu kan zaman sudah mulai senjata lantak tadi. Ya, pemburas ya. Apakah digunakan untuk peluru atau Aku nggak tahu, tapi sebagian besar kalau dari segala macam dokumen yang aku baca itu alat tukar. alat tukar ya? Ya, alat Itu tukar. yang maksudnya pada zaman itu uang VOC atau udah golden? Kan Kalau VOC pakai golden, golden dia. yang ada logo VOC-nya itu. Kayaknya iya, aku belum sampai ke karena aku melihat cuma golden. Selalu golden, mereka tulisnya golden dan itu dari timah. Kalau misalnya detailnya nanti aku baca lagi ya. Saking besarnya perusahaan itu alat tukar mereka Dia juga bikin sendiri Bitcoin. Ya. Ya. Bikin Bitcoin sendiri. ya. Ya harus analoginya harus yang ke kiri ya. Ya. Kalau zaman dulu Biar itu, masuk. kalau zaman dulu itu ini apa? Romawi apa ya? Atau Persia membuat uang Omeh emas yang tulisan la ilaha illallah untuk kawasan bawah selatan gitu, untuk Arab Saudi dan sebagainya. Biar alat tukar itu menjadi apa? Lebih kuat diakui orang-orang bawah gitu, orang selatan. Tuh. Gitulah kira-kira dari bawahnya lagi Bang, sebelah kanan. Yang sini. Nah, Sini. Ya. Ini sama juga. Jadi emas sama timahnya timah masih banyak dari Pulau Bengkalis, makanya si Sultan Raja Kecik itu masih dia ingin Bengkalis itu dilindungi karena pelabuhan penting bagi mereka. Tapi setelah Guantan hidup, pelabuhan bergeser lagi. Jadi sebagian kapal mulai masuk ke dalam. Ya. Jadi catatannya mulai beragam, ada Siak, ada Bengkalis, ada Bukit Batu, mulai beragam-beragam pelabuhan-pelabuhan yang digunakan. Zoom out, Bang. Nah, kita masuknya orang-orang Tionghoa di Riau. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara orang Tionghoa menarik karena Baltasar Bor, itu gubernur VOC di Malaka, itu memang sudah menarasikan dalam laporannya bahwa tetap Bengkalis. Jadi Bengkalis itu adalah hotspot pada saat itu untuk perdagangan dari Jawa, Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Johor, Pahang, Patani, Kamboja, dan serta Tiongkok. Dari sinilah masuknya narasi bahwa sejak 1680-an itu orang-orang Tiongkok atau orang-orang Tionghoa itu sudah berdagang di wilayah Provinsi Riau, Bengkalis lah kalau kita berbicara koridor NKRI Presdai. Nah kemudian
kita masuk ke bawahnya, bahwa sejak berdirinya Kerajaan Siak 1722, itu memang orang-orang Tionghoa itu sudah ada. Nah, itu diperkuat oleh SPS, Syair Perang Siak. Jadi ada stanza ke-64, dituliskan bahwa berapa kedai keling dan Cina, banyaknya tidak terpernama, sekalian dagang ada di sana, berniaga sekalian mulia dan hina. Jadi memang Raja Kecil itu 1719, waktu dia masih menjadi Raja Johor, dia menyurati VOC di Malaka untuk mengundang orang-orang Keling, orang-orang India, serta orang-orang Tionghoa untuk berdagang di wilayah Kerajaan Johor. Nah, kemudian begitu beliau menjadi Raja Siak, itu didokumentasikan dalam SPS stanza 64. Nah, narasi ini diperkuat oleh surat VOC Malaka pada bulan Oktober 1741. Digeser, Bang. Nah, ini yang ini dulu. Jadi ini Bang, zoom kan? Ya. Relais door Chinesean ini namanya Soketko, Sokinko, Souko, and Sosinko. Ini tuh mereka masuk dari Tanjung Jati, Bengkalis menuju ke Buantan, dan dalam laporan ini mereka mengatakan bahwa di Buantan itu sudah ada kapal-kapal orang-orang Tionghoa serta kapal-kapal orang-orang Melayu yang dibawa nahkodanya, nahkoda Jawa dan nahkoda Minang. Jadi perdagangan lintas batas itu sejak dulu memang sudah terjadi di kita, dan juga memang orang-orang Tionghoa itu sudah jauh sebelum berdirinya Kerajaan Siak itu sudah bermain-main di wilayah Provinsi Riau dalam kurung Pulau Bengkalis. Digeser, Bang. Jadi ini detailing dari suratnya itu. Nah, ini adalah komoditasnya, yaitu 4 pikul. Intinya ini adalah membawa, ada dulu itu sarang burung walet sudah ada di sini, Bang, dalam surat ini. Ya. 1741. Ya. Yang ini kan dia dari awal, Bang, orang Cina ya. Ya, Om Tren berada di Tanjung Jati. Tanjung Jati ini di Bengkalis. Jadi mereka masuk dari Tanjung Jati. Jadi mereka inilah yang dibawanya menuju ke situ. Awak? Belum ada. Nah, inilah closing dari hari ini, sudah 21.27. Silakan bertanya dari narasi yang ada di paparan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau masih mau bertanya silakan, ada waktu 3 menit. Balik lagi kalau pertama mungkin barangkali ya. Waktu itu nggak ada yang protes berarti ya? Apa? Orang Cina masuk? Oh, nggak ada. Malah diminta. Diundang. Berarti Raja Kecil waktu itu udah diversity. Oh, diversity, karena dia waktu pembukaan Buantan itu kan memang sudah ada orang-orang asli di sini. Sistem kebatinan kan sudah ada batin senapelan segala macam itu, malah beliau rangkul. Tidak terjadi perang di dalam. Perang itu nanti setelah ada perebutan kekuasaan di ibu kota, perang lagi, tapi itu internal kerajaan. Jadi dia sama lokal enggak. Dia butuh. Ya. Dari sini dengar ya? Dengar. Izin nanya nih. Yang tadi ada narasinya di orang keturunan Tionghoa itu diundang itu apa itu? Memang diundang. Diundang. Yang undang siapa Raja gitu? Kecil. Raja Kecil. Dia menyurati VOC. Karena kan kalau di Bagan kan dia terdampar ya, datang gitu kan. Ya. Nah, ya, tadi sempat mendengar diundang. kok diundang gitu. Diundang. Jadi dia Iya. dia diundang. Jadi karena dia pada saat itu kan orang Tionghoa itu perdagangannya kan singgah ke Johor, singgah ke Malaka, dan mereka bawa kapal jung kan, kapal yang besar sekali itu, dan diundang memang untuk singgah ke Johor. Itu bisa dibaca di bukunya Leonard Andaya, History of Johor Kingdom 1640-1720 nggak salah aku bukunya.
Bisa dicari itu di, nah aku lupa halamannya, halaman 48 atau halaman 50 tuh. Itu untuk di quotation-nya. Oke. Bisa. 17-19 dia ngundang. Tuh. Tapi untuk timeline-nya sendiri dari yang Raja Kecil ini mengundang dengan munculnya orang Tionghoa di Bagan itu beda timeline ya? Jauh. Itu gelombang ketiga. Ya, karena memang untuk di Riau Daratan sendiri Chinese settlement itu kelompok orang Cina yang hadir itu yang tertuanya itu yang di Bukit Batu. Bukit Batu. Ya. Barulah salah satu yang Bukit Batu ini kan sebelum Traktat Siak. ya 1823. 1823 itu yang dituliskan Chinese settlement. Tapi undangan yang dibuatan ini kan buktinya 1441 itu sudah ada. Jadi ini mana tadi? Next bang. Next. Bukan bang, ke belakang sini 14. Ke sini halamannya. Terus lagi 14 kalau nggak salah. lagi 14. Tuh. Belum, enggak itu lagi nih. Nah nih, di sini nih. Besarkan bang. Aku lupa bagian yang mana ya. Lagi? Besarkan lagi pak. Di zoom. Nah ini Tot Buantang. Buantang itu adalah buatan. Bos lagi bang. Dia ada Chinese-nya itu. Ini Manikabers. Manikabers adalah Minangkabau. Nih, Chinese and Yavan, 3 Malayans and also Manikabers. Jadi sudah ada orang-orang Cina, ini 5 kapal Cina, orang Jawa, 3 kapal Melayu yang dibawa oleh Minangkabau. Inilah tulisan bukti bahwa kita itu sudah Beragam. ya, begitu, sudah IKN. Pesdai. Kadang-kadang narasi masa lalu itu kan dibayang-bayangkan ya. Yeah. Sebenarnya kalau realitas sekarang itu seperti investasi lah ya. Investor. Dia pedagang. Iya, dia pedagang. Kalau sekarang kan seperti investasi, terus menguntungkan negara kan gitu ya. Asumsinya seperti itu. Tuh. Izin Pak Bayu. Ya. Tadi ingat juga tadi masalah sistem kerajaan kan. Sangat cair gitu. Ya. Mulai absolut itu kapan Pak Bayu? Absolut. Kalau dia cair berarti siap-siap dikudeta kan gitu. Oh, makanya kerajaan saya itu paling banyak kudeta. Jadi absolut itu dari kapan gitu? Setelah Raja Said Ali, berarti Said Ibrahim itu raja ke-8. Setelah Said Ibrahim 18 Said Ali meninggal 1811, berarti 1811 sampai dengan 1823 Said Ibrahim dikudeta, kemudian Said Ismail naik sepupunya. Itu 1840 sampai 1856. Mulai dari situlah 1865 absolut. Jadi setelah kudeta terakhir itu pada saat Raja Said Ali mengejar Raja Yahya. Said Ali itu raja ke-7, Raja Yahya itu raja ke-6. Raja Yahya itu memerintah sejak selama 15 tahun, jadi 1796 terakhir dia memerintah, dia dikejar oleh Said Ali, dikudeta, kemudian Said Ali menjadi raja kurang lebih 1798 sampai dengan 1811. Beliau meninggal 1811. Mulai dari situlah terjadi absolut. Dan diperintah oleh orang-orang Arab. Mulai masuknya keturunan Arab, kerajaan Siak itu mulai Sultan ke-7 tadi itu. Hah? Apa? Cina nggak main? Nggak ada, Arab. Orang Arab. Ayo. Maksudnya orang-orang Arab itu adalah karena raja kecil itu punya anak namanya Raja Alam. Raja Alam itu punya menantu namanya Said Osman Sahabuddin. Said Osman Sahabuddin itulah menjadi tapak raja-raja Siak mendapatkan gelar Arab. Dia famnya itu Syahab ya bang ya? Sahab. Ya. Sahab.
Dia gelarnya Sahab karena ada beberapa gelar Arab di sini. Al-Jufri itu Said Zain Al-Jufri sama Syihabuddin itu adalah semua galur Raja Siak itu menggunakan 7 ke bawah. Sampai dengan Sultan Syarif Qasim II itu Arab. Tapi dari Raja Kecil, Raja Mahmud, Raja Ismail, Raja Alam, Raja Muhammad Ali, Raja Yahya itu Melayu. Picu. Tetapi Raja Ismail pun punya menantu Arab juga. Syed Abu Bakar As-Sagaf. Dia menjadi regent di Rokan. Menjadi pimpinan lokal di Rokan, Tanah Putih. Ada lagi? Jadi orang Melayu ini berkuasa itu 1 sampai 6 itu Arab. Arab. Kudeta karena ya biasalah kan. Kalau Indonesia mungkin berapa? Ada yang menikah sama Cina? Enggak, dia beda sama Kepri. Kalau Kepri dia anak angkatnya orang Tionghoa, tapi kalau ini enggak. Sebagian besar bisnis saja. Sebagian besar bisnis. Mencari telur keturunannya. Tapi dulu bisa ya. Hah? Boleh. Cindo sekarang. Cindo ya. Part. Surabaya. Iya. Syarifah gitu kan. Cari Salah. Ini Cindo atau Saripah? apa lagi kira-kira mau yang besok sih yang serunya tuh pas Raja Alam sih sama Raja Raja Mahmud itu yang seru, banyak surat menyurat. Banyak lainnya. Ada banyak kelahinya bang, itu banyak Itu kelahi. kelahi sampai minta ya. Dulu yang POC waktu Raja Kecil meminta bantuan ke POC itu udah ada Apa? Jadi sewaktu Baiklah Bapak Raja Adi. Kecil meminta bantuan VOC, Ya, itu VOC udah ada pasukan. pasti. Udah, dia udah menduduki Melaka. Ya, tunggu. Sudah ada pasukan Pasti. yang kalau kita lihat kan pasukannya kan pasukan sewa nih, sewa semua ya dari Kepulauan Nusantara. Ya. Nah, itu ada berapa orang pada tahun segitu? Maksudnya kira-kira seberapa besar gambarannya ketika dia menyerang terus Ini zaman siapa Raja Kecil? iya pas Raja Kecil menyerang itu kan minta bantuan. Terus waktu diserang kembali oleh Johor itu kan juga kemana versi waktu itu? Jadi waktu catatan yang panjang tadi, jurnal yang panjang itu, si orang Portugis itu menghitung jumlah pasukan Raja Johor itu ada kurang lebih 4.000 pasukan Raja Johor, kurang lebih. Pasukan Raja Kecil justru berangkatnya cuma 50 kapal. Itu kapan berapa orang? Kalau dirupiahkan, kalau dinilai kurang lebih mencapai 2.000. 2.000 lawan pakai. Itu yang waktu Ya. menyerang ya? Ya, Oke. Bangga Tapi berarti ya. sebagian besar sakti. laut. Ya, Nah, tahan peluru, tapi tak tahan lapar. Ya. Nah, waktu diserang oleh 3 tahun setelahnya kan? Ya, Itu gabungan dalam masuk- orang Melayu dan Bugis. oke. Gabungan. Nah, posisi Bugis ini di Malaka waktu itu memang pedagang kah? Atau Pedagang. Jadi mereka masih pedagang awalnya. Kemudian waktu Raja Kecil ingin menyerbu menyerbu Johor, dia sudah mengundang memang orang-orang Bugis. Daeng Marewa itu udah aku nggak kelampirkan pula suratnya. Jadi ada memang sudah disurati si Daeng Marewa itu, ketemunya di Bengkalis. Tetapi rombongan Opu Daeng Marewa ini masih berunding sesama dia. Nah, Raja Kecil ditinggalkannya, udahlah lama kali kalian runding, gas aja lah, digasnya, masuklah dia ke Johor itu. Nah, kemudian waktu Raja Sulaiman ini naik, anak dari Datuk Bendahara itu naik, Sultan Sulaiman ini menghubungi 5 Opu Daeng ini. Nah, setelah orang itu menyerbu setelah Raja Kecil menyerbu si Johor, orang-orang Bugis ini ke Kalimantan Barat dulu, ke Matan nama wilayahnya itu. Di Matan dulu mereka, dapat surat dari Sultan Sulaiman itu, dari Matan mereka balik lagi ke Johor, lalu perang lagi gitu. Jadi berangkatnya pun orang Bugis itu dalam hikayat Siak ini 1.000 orang yang dari Matan itu. Tahu berapa kapal tuh? Memang pasukan lah ya. Memang pasukan. Di situ. Kalau cerita-cerita ini dengar-dengar ya, Ya. baca ya.
kalau pasukan Melaka itu dulu katanya sampai 50.000 itu benar nggak? Aku belum ketemu report, jadi pun kalau ketemu report rata-rata cuman sebatas keluhan, gaji kami kurang, hutang kami banyak kayak gitu-gitu. Jadi aku belum dapat detail Jumlah, ya. berapa jumlah pasukannya karena dia kan udah benteng sendiri bang, dan pasti detail. Nah itu aku belum, surat itu dari 1680-an. Seharusnya kalau dia benteng dan itu pastinya tercatat. Pastinya ada, tapi belum ketemu yang menceritakan berapa sih jumlah kami. Rata-rata isinya keluhan gaji kami kurang. Tuh. Ada spesi, Bro. Nada spesi nada. Kopi ada ya? Nggak ada. Itu udah apalagi ya, paling itu sih nantilah yang pas. Ya ini karena waktunya sudah habis. Siap, Pak. Jadi kita tutup dulu lah ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan sehabis ini di luar, atau tinggal datang lagi untuk Kelas yang ketiga. pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga bisa ditanyakan lagi mungkin ya. Nah, Bisa. Boleh. ya, jadi dengan demikian acara kita hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau Udah tuh. dia kan udah besar juga, tapi Malaka mungkin lebih besar ya. Lebih besar dia kan benteng Watam. Aku nggak tahu berapa jumlahnya karena tidak pernah ketemu laporan detailnya. Yang jelas Baltasar itu gubernur VOC itu menceritakan, tapi itu 1600-an. Malah Bengkalis itu adalah berkumpulnya semua pedagang, sebagian besar pedagang di Pantai Timur, Aceh, bahkan Jawa pun sampai ke sini. Maksudnya kan dia kan ya depan-depanan aja kan. Ya. Artinya apa ya? Yang satu milih yang ini mungkin ya lebih besar, tapi ini juga komoditas banyak juga. Karena apa ya, Bengkalis ini unik sebetulnya. Jadi Malaka itu dia kan hub kan dari Batavia, dari mana-mana berangkat kan ke semua situ. Bengkalis ini dia beda sendiri, dia pelabuhan Johor. Oh iya, ada Johornya ya. Itu yang dilupa. Nah dia pelabuhan Johor, Kalau Semarang ini Johor. terus dia bebas aja menerima siapapun, Iya. siapapun silakan dagang. Makanya kalau baca dari ada laporan Pasar bebas ya? ya kontrak-kontraknya itu sejak Melaka. Free trade ya. yes 1684 sampai 1711 itu sibuk berebut Bengkalis ini. Bengkalis, Sungai gitu. Waktu itu udah ada nggak ya hubungannya dengan Aceh? Karena kan Ada. kalau Ada. maksudnya Wah, buku mana ntar lagi terbit ada tuh. Sabar. Sabar. Untuk pertama baca buku kompaknya dulu. Ya. Oh, buku kompak belum baca? Ini udah selesai ya, motivasi. Yang mau nanya boleh. Yang mau lanjut ngobrol di luar juga boleh. dulu ya. Ya luar bisa Betul lah, ngobrol dulu. Makasih ya semuanya ya. Iya. Mau foto bersama dulu kan? Udah diambil di depan. Udah tadi udah. Kita Dokumentasi aja. Ini udah apa matikan bang? Nggak apa-apa. Tanjung Jati itu di mana tuh? Bang? Tanjung Jati Galis. Galis ya. Ya. Kalau kita mau keluar dari rumah yang mau ke Melaka kan nggak Tanjung Jati lah. Ya. Hah? Iya. Dan yang Cina tadi diundang tuh ada Tanjung Jati nggak diundang? Cina Yang disuruh masuk ke ke buatan tadi.